Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Setiawan dengan NPM 41121110019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang managing project. Topik yang akan dibahas sendiri dibagi menjadi 4, yaitu apa tujuan dari manajemen project dan mengapa begitu penting dalam mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, metode apa yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelaraskan dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga, ada bagaimana perusahaan dapat menilai nilai bisnis dari sistem informasi. Dan terakhir, apa faktor resiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola. Topik yang pertama akan dibahas adalah apa tujuan dari manajemen proyek dan mengapa begitu penting dalam mengembangkan sistem informasi. Sebelum mengetahui apa tujuan dari manajemen proyek, sebaiknya kita mengetahui apa saja resiko yang dapat terjadi bila kita menggunakan sistem baru. Dalam proyek sistem informasi, terdapat beberapa resiko yang dapat terjadi. Yang pertama, biaya yang melebihi anggaran. Kemudian ada pergeseran waktu secara tiba-tiba dalam proyek. Dan ketiga, kinerja yang kurang memuaskan dibanding harapan. Dan yang terakhir, kegagalan untuk mendapatkan manfaat dari sistem informasi itu sendiri. Jika sudah mengetahui apa saja resiko-resiko yang terjadi, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen proyek. Proyek sendiri adalah serangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Proyek sistem informasi sendiri mencakup pada pengembangan dari sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau penggantian infrastruktur teknologi informasi dalam perusahaan. Jadi, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, dan alat serta teknik yang dilakukan untuk mencapai target tertentu. Cakupan managing project sendiri yaitu terbagi menjadi 4, yaitu ada waktu, ada biaya, kualitas, dan yang terakhir adalah resiko. Waktu di sini merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Lalu biaya di sini maksudnya adalah biaya untuk menyelesaikan proyek dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu sendiri. Kemudian kualitas di sini maksudnya adalah indikator berhasil atau tidaknya managing project dilakukan dalam sistem informasi yang baru. Dan yang terakhir, resiko. Resiko ini mengacu pada masalah-masalah yang dapat menghambat perencanaan dari sistem informasi baru itu sendiri. Kemudian, metode apa yang digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelaraskannya dengan tujuan bisnis perusahaan. Dalam konteksnya dibagi menjadi 4, yaitu struktur manajemen untuk proyek sistem informasi, ada menghubungkan proyek sistem informasi ke rencana bisnis, analisis portofolio, dan yang terakhir, model skor. Dalam struktur manajemen untuk proyek sistem informasi, pada bagian puncaknya ada satu grup yang
merupakan grup perencanaan strategis. Grup ini dibuat untuk mengarahkan sistem informasi tersebut. Grup perencanaan bertanggung jawab untuk mengembangkan perencanaan strategi yang kemungkinan akan digunakan untuk mengembangkan sistem yang baru. Kemudian ada komite pengarah sistem informasi. Nah, di sini adalah grup manajemen senior yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Kemudian tim proyek. Tim proyek ini diawasi oleh tim manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir. Kemudian bahasan berikutnya itu menghubungkan proyek sistem ke rencana bisnis. Sebagaimana yang kita ketahui, proyek sistem ini harus masuk kepada rencana bisnis sendiri, karena proyek sistem ini akan mengubah sistem yang ada di perusahaan itu sendiri. Rencana bisnis yang dimaksud ini merupakan fungsi sebagai mind mapping untuk arah pengembangan sistem, alasan rencana bisnis, pengelolaan, dan bagaimana cara implementasi ke sistem ke dalam bisnis, dan juga anggaran yang dikeluarkan. Kemudian analisis portofolio. Analisis portofolio ini digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem. Jadi pada bagian ini dapat menginventaris semua proyek dan aset sistem informasi. Contohnya seperti infrastrukturnya, kemudian kontrak dengan outsourcing, dan perencanaan lisensinya juga diatur dalam analisis portofolio ini. Kemudian ada model skor. Model skor ini merupakan model penilaian yang digunakan untuk memilih proyek dengan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya sederhananya, penilaian ini menghitung bobot dengan berbagai fitur yang kemudian nantinya akan dihitung total nilainya. Kemudian akan menjadi pertimbangan pada perusahaan. Lalu, bagaimana perusahaan dapat menilai nilai bisnis dari sistem informasi ini? Dalam biaya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya dan manfaat sistem informasi itu sendiri. Yang kedua, penganggaran modal untuk sistem informasi. Dan terakhir, keterbatasan modal keuangan. Manfaat dalam sistem informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang nyata, di mana manfaat tersebut dapat dinilai nilai moneternya, dan yang kedua itu tidak berwujud. Tidak berwujud di sini maksudnya tidak bisa dinilai, dan contohnya seperti layanan yang menjadi lebih efisien, pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan lebih cepat, lebih efektif. Gitu. Jadi tidak ada nilainya, cuman sangat mempengaruhi kinerja dari pekerjaan organisasi itu sendiri. Kemudian penganggaran modal untuk sistem informasi. Penganggaran modal ini merupakan salah satu metode untuk mengukur nilai investasi dalam proyek dan dalam jangka yang panjang. Modal ini bergantung pada ukuran besar atau kecilnya kas masuk dan keluar. Kemudian ada keterbatasan modal keuangan. Keterbatasan modal ini merupakan suatu kendala, terutama pada perusahaan yang masih menggunakan sistem tradisional. Mereka kemungkinan besar enggan untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memperbarui sistemnya.
Modal juga termasuk dalam pertimbangan untuk melakukan sistem informasi. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola. Dalam faktor ini ada beberapa bahasan. Yang pertama ada dimensi risiko proyek, kemudian manajemen perubahan konsep implementasi, kemudian mengontrol faktor risiko, kemudian merancang untuk organisasi, dan yang terakhir alat perangkat lunak manajemen proyek. Oke, saya akan membahas tentang dimensi risiko proyek ini. Dimensi proyek dalam suatu organisasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ukuran proyeknya, kedua ada struktur proyek, dan yang terakhir ada pengalaman dengan teknologi. Apa maksud dari ukuran proyek ini? Jadi semakin besar proyek dilakukan, maka pengeluaran tenaga kerja dan waktu yang dikeluarkan pun akan besar. Jadi makin besar ukuran proyeknya, maka dimensi proyeknya juga makin besar. Kedua ada struktur. Jika strukturnya lebih besar, maka strukturannya harus dibuat dengan jelas karena agar memudahkan mengatur tugas-tugas yang diperlukan dan agar lebih efisien. Kemudian pengalaman dengan teknologi. Pada dimensi risiko proyek, pengalaman dengan teknologi ini tentu sangat mempengaruhi. Jadi makin seseorang ahli dan berpengalaman dalam pembuatan sistem informasi ini, maka resiko yang ditimbulkan dalam pembuatan sistem informasi ini semakin kecil. Kemudian manajemen perubahan konsep implementasi. Untuk mengetahui sistem informasi yang baru itu efektif atau tidak dalam penerapannya, fungsi sebagai pengguna akhir diharapkan pengguna akhir tersebut dan desainer dapat berkontribusi secara bersama agar sistem informasi ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Dukungan dan komitmen manajemen pada setiap tingkatan juga sangat dibutuhkan, karena dukungan ini dapat membantu kesuksesan proyek tersebut dengan ketersediaan dana dan sumber dayanya yang cukup. Kemudian ada mengontrol faktor risiko. Dalam mengelola suatu proyek, tim harus dipimpin oleh manajer yang sudah ahli dalam menangani proyek perubahan sistem tersebut. Dan tentu anggota juga harus sangat berpengalaman. Alat perencanaan dalam pembuatan proyek sistem informasi ini biasanya menggunakan bagan Gantt atau PERT. Nah, seperti apa bentukannya? Nah, di sini saya ada contoh yang seperti tabel itu adalah Gantt dan di sebelahnya yang ada garis-garisnya itu adalah PERT. Nah, Gantt ini berisi daftar kegiatan proyek dari tanggal mulai sampai selesai. Dan untuk bagan PERT ini berisi gambaran proyek dalam bentuk diagram yang terdiri dari node bernomor untuk mewakili proyek dalam bentuk diagram. Nah, biasanya dalam setiap node ini berisi tentang tugasnya apa saja, durasinya berapa lama, tanggal mulainya kapan, dan tanggal selesainya. Merancang untuk organisasi. Tujuan akhir dalam membangun suatu sistem adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen. Sehingga dalam merencanakan sebuah sistem, desainer harus memperhatikan
aspek-aspek sosial juga, karena eh, karena ini berhubungan erat sekali dengan manusia, sehingga tidak hanya sistematisnya saja, tetapi fungsi sosialnya juga harus ditekankan. Oleh karena itu, ada desain yang dinamakan sosioteknik. Nah, sosioteknik itu jadi sebuah cara untuk mengatasi masalah antara manusia dan organisasi. Pada desain ini tuh mengeksplorasi struktur organisasi, tugas, dan pekerjaan individu dalam organisasi. Sehingga desain ini tuh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia dan organisasi dalam sebuah perusahaan dan organisasi, sehingga produktivitas dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada alat perangkat lunak manajemen project. Perangkat lunak ini pastinya sangat penting dalam membuat project, sehingga jika alatnya bagus, alatnya dapat dikerjakan dengan sangat baik, maka perencanaan akan dapat dilaksanakan dengan optimal, seoptimal mungkin. Nah, biasanya organisasi ini mengoptimalkannya menggunakan bagan yang tadi telah saya sebutkan, ada Gantt dan PERT. Kemudian mereka juga biasanya melakukan kolaborasi, terus menyediakan alat komunikasi dan sosial di dalam perencanaannya. Nah, salah satu perangkat lunak yang bisa digunakan dalam merencanakan sistem informasi ini adalah Microsoft Project. Selain digunakan untuk manajemen, alat ini juga bisa digunakan untuk menghitung pembiayaan proyek, besar kecilnya dana, dan usaha yang dikeluarkan. Microsoft Project ini bersifat online dan berbasis cloud, sehingga aman untuk digunakan dalam perencanaan. Baik, mungkin segitu presentasi yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.